Jadi dari cerita ini terlalu banyak motif politik seorang Abraham Samad. Dan kalau sekarang tiba-tiba dia bicara jelang tahun politik, saya juga curiga jangan-jangan dia kebelet jadi cawapresnya Anies Baswedan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sok suci padahal sebenarnya berlumuran dosa. Banyak jejak digitalnya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita mantan pimpinan KPK. Ya karena saya nggak ngerti entah gimana ceritanya mantan pimpinan KPK sekarang itu kompak berdemonstrasi, kompak meminta agar Firly Bahuri ketua KPK yang sekarang itu untuk dicopot atau diganti. Seolah-olah gitu ya, para mantan pimpinan KPK ini dulu ketika mereka berkuasa seolah-olah nggak pernah melakukan dosa. Sekarang tiba-tiba muncul sebagai orang yang kayaknya paling suci, paling tahu KPK. Apalagi Abraham Samad gitu. Saya nggak habis pikir kenapa Abraham Samad belakangan ini itu kayak lincah sekali. Dia itu kayak nggak melakukan dosa apa-apa di masa lalu. Baru muncul sekarang-sekarang ini gitu. Karena kalau beberapa tahun sebelumnya kan dia itu kayak ditelan bumi, tiba-tiba hilang aja. Nah sekarang muncul lagi dia. Muncul di media memberikan pernyataan gitu ya, mengkritik Firly Bahuri, mengkritik KPK yang sekarang gitu. Padahal dulu ketika dia berkuasa itu jauh-jauh lebih buruk gitu. Apalagi ketika ngelihat Abraham Samad kemudian berhadap-hadapan dengan Anas Urbaningrum misalnya. Padahal Anas itu kan ketika dia berpidato kan sama sekali nggak menyebut Abraham Samad gitu. Memang ada istilah yang disampaikan oleh Anas bahwa ini ada skenario besar gitu ya. Dan waktu itu ketuanya adalah Abraham Samad gitu. Tapi maksud Anas semua juga orang tahu bahwa yang dimaksud oleh Anas Urbaningrum terkait skenario besar itu SBY gitu. Bukan Abraham Samad. Gak ada yang ngira Abraham Samad gitu. Yang bilang Abraham Samad atau yang mengalihkan kepada Abraham Samad kan cuma Demokrat gitu ya. Karena Demokrat gak mau SBY disentuh misalkan gitu. Ini kok malah sekarang Abraham Samad kayak jadi juru bicaranya SBY melawan Anas Urbaningrum. Ya padahal sebenarnya itu ada banyak penjelasan yang memang sangat-sangat mencurigakan terkait KPK di era kepemimpinan Abraham Samad. Nanti kita bahas gitu ya. Tapi pada intinya dari sikap Abraham Samad hari ini yang sangat lincah sekali itu saya pikir ada tujuan atau motif-motif tertentu. Apalagi ketika mengkritik Firly Bahuri misalkan gitu ya. Itu nampaknya seperti pro terhadap Anies gitu ya. Karena Formula E gak mau dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan misalkan. Kalau Bambang Wijayanto kan sudah jelas dia menjadi kuasa hukum Partai Demokrat misalkan. Jadi kalau sekarang nyerang-nyerang KPK ya mungkin karena dia orangnya Demokrat. Ya karena bagi saya aneh gitu ya, mantan pimpinan KPK berdemo bersama-sama menuntut agar pimpinan KPK yang sekarang yang masih aktif untuk dicopot. Apa coba? Itu kan ibarat mantan kalian terus minta agar pacar kita diputusin. Apa coba? Hak kamu apa kan udah selesai gitu kan. Harusnya ya punya etika lah gitu ya, bahwa kemudian Firly Bahuri dianggap bersalah karena mencopot Brigjen Endar misalkan. Ya itu ada dewan pengawasnya. Kalau kalian kan sudah mantan. Masa mantan nuntut agar pasangan kita diputusin sih gitu ya? Emang kamu siapa? Ya, jadi soal Brigjen Endar ini ya biar selesai di Dewan Pengawas gitu. Bahwa ada perbedaan pendapat antara Brigjen Endar dengan pimpinan KPK terkait status Formula E, di mana pimpinan KPK meminta agar status Formula E ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan gitu ya. Sementara direktur penyidikannya itu Brigjen Endar tidak setuju dengan itu. Ya itu perbedaan pendapat yang lumrah dalam satu kelompok atau organisasi gitu. Jadi ya biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara kalau mantan-mantan ini ikut campur gitu ya, seolah-olah paling suci sendiri, dia itu nggak bersalah gitu ya. Terus bicara soal Firly melanggar kode etik dan sebagainya gitu ya.
Itu lucu sekali gitu, karena apa yang dilakukan oleh Abraham Samad dulu itu jauh-jauh lebih buruk dibandingkan yang sekarang. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Abraham Samad terlalu banyak gitu. Seperti misalkan ketika dia dulu memaksa untuk mentersangkakan seorang Budi Gunawan gitu ya. Jadi Budi Gunawan itu ketika dicalonkan oleh presiden sebagai calon tunggal Kapolri waktu itu gitu ya. Ketika suratnya sudah dikirimkan ke DPR, tiba-tiba KPK memberikan pengumuman bahwa Budi Gunawan adalah tersangka kasus korupsi. Itu padahal surat presiden sudah masuk ke DPR dan DPR waktu itu gitu ya sudah menyetujui bahwa calon Kapolri yang diajukan oleh presiden disetujui oleh DPR gitu. Tapi KPK tetap ngotot mentersangkakan seorang Budi Gunawan sampai akhirnya di persidangan terbukti bahwa Budi Gunawan ternyata nggak salah gitu. Ternyata motif menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka itu karena ada perasaan sakit hati dari seorang pimpinan KPK yaitu Abraham Samad. Karena dulu di tahun 2014 ketika Abraham Samad maju sebagai calon kandidat wakil presiden cawapresnya Pak Jokowi gitu ya. Karena dulu tuh ketika PDI Perjuangan sudah menetapkan Jokowi sebagai capresnya, kemudian ada dua kandidat calon wakil presiden yang paling kuat yaitu JK dan Abraham Samad. Nah, Abraham Samad waktu itu gagal menjadi cawapresnya Pak Jokowi menurut Abraham gitu. Itu gara-gara laporan atau data-data atau tindakan yang dilakukan oleh Budi Gunawan. Jadi Abraham Samad sakit hati sama Budi Gunawan gitu sehingga ketika Budi Gunawan dicalonkan sebagai Kapolri itu langsung dijadikan tersangka sampai kemudian presiden benar-benar membatalkan pencalonan Budi Gunawan gitu. Padahal itu adalah calon tunggal, dia itu sudah disetujui oleh DPR waktu itu gitu ya. Tapi gara-gara KPK jadi tersangka gitu ya. Terus kemudian tidak mampu dibuktikan di persidangan. Akhirnya Budi Gunawan nggak jadi Kapolri. Kan buruk sekali apa yang dilakukan oleh Abraham Samad gitu. Gara-gara sakit hati dia kemudian melakukan tindakan-tindakan atau memanfaatkan KPK untuk kepentingan balas dendamnya gitu. Apa itu kemudian bisa kita terima gitu? Jadi kalau sekarang Abraham Samad keluar-keluar soal kode etik, omong kosong, banyak bacot Anda itu. Apalagi kalau kita ingat dulu apa yang terjadi di masa Abraham Samad gitu ya, di mana terjadi penyadapan terhadap elit PDI Perjuangan gitu ya. Ketika Pak Jokowi sudah dicapreskan oleh PDIP, terus kemudian masih gubernur DKI waktu itu gitu kan. Itu kan terjadi penyadapan di rumah Pak Jokowi waktu itu. Sampai PDIP itu kemudian melakukan pembersihan gitu di rumahnya Pak Jokowi gitu. Dicari tuh alat-alat sadapnya gitu. Terus kemudian di sisi lain Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menjelaskan bahwa Abraham Samad sudah menyadap HP-nya dan itu berdasarkan pengakuan Abraham Samad katanya gitu. Di mana Abraham Samad itu kecewa karena gagal menjadi cawapres gitu ya. Dan ketika dilaporkan sama Hasto Kristianto, ketika Pak Hasto ini memberikan informasi kepada Abraham Samad terkait batalnya dia sebagai cawapres, itu Abraham Samad menjawab bahwa, "Oh, saya sudah tahu," katanya. "Saya sudah menyadap HP Anda." Coba bayangkan gitu. Dulu ketika dia jadi ketua KPK, dia melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Terus tiba-tiba sekarang dia protes ketua KPK Firly Bahuri. Omong kosong. Dulu yang dilakukan oleh Abraham Samad itu jauh-jauh lebih memalukan karena menggunakan infrastruktur atau fasilitas yang dimiliki oleh KPK untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan politik dan ambisi pribadinya untuk menjadi cawapresnya Pak Jokowi gitu. Jadi kalau sekarang Abraham Samad demo itu lucu gitu. Apalagi membantah atau mau berdebat dengan Anas Urbaningrum misalkan. Terlalu banyak kasusnya gitu. Budi Gunawan itu adalah satu contoh bahwa KPK mentersangkakan seseorang tapi kemudian tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Apakah itu terjadi di era sekarang? Kan setahu saya enggak gitu ya. Kalaupun ada tuh ya masalah-masalah kecil. Tapi ini dulu Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri. Terus kemudian digagalkan sama KPK hanya gara-gara pimpinannya sakit hati. Jadi kalau sekarang Abraham Samad bicara kode etik itu lucu gitu. Dulu ketika dia jadi ketua KPK, dia berambisi untuk menjadi cawapres. Dia bertemu dengan PDI Perjuangan, bertemu dengan Nasdem gitu ya. Untuk melakukan lobby-lobby supaya dipilih sebagai cawapres gitu. Tapi akhirnya nggak dipilih. Sehingga ketika Presiden Jokowi dilantik sebagai presiden dan kemudian ingin mengumumkan calon menterinya gitu ya. Itu KPK langsung melakukan koordinasi.
Sampai kemudian Pak Jokowi menyerahkan daftar nama-namanya dan kemudian KPK memberikan coretan-coretan warna hijau, warna kuning, warna merah gitu ya kepada beberapa nama calon yang ingin dilantik oleh Presiden Jokowi. Akhirnya karena KPK memberikan catatan merah, hijau, kuning itu akhirnya Pak Jokowi di kabinet pertamanya itu berantakan gitu. Makanya sampai kemudian terpilihlah Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan. Itu ada campur tangan si Novel Baswedan kayaknya gitu ya. Ya karena itu sakit hati gitu. Pimpinan KPK ini sakit hati sampai kemudian menteri-menteri Pak Jokowi itu diancam-ancam. Ini kalau yang merah ini kalau masih dilantik itu pasti tersangka. Tapi ternyata nggak ada tuh. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham Samad dulu gitu juga membuat Pak Jokowi akhirnya sadar gitu ya, sehingga di periode kedua Presiden Jokowi itu tidak lagi mengusulkan nama-nama calon menterinya ke KPK. Karena KPK pada akhirnya hanya daging dan tulang yang sama-sama manusia yang pada akhirnya bisa punya kepentingan politik atau ambisi-ambisi pribadi. Jadi karena cerita Abraham Samad dulu gitu ya, KPK tuh jadi buruk sekali namanya. Makanya kemudian soal sadap-sadapan yang dulu bisa bebas digunakan, yang kemudian disalahgunakan sama Abraham Samad dan bisa menyadap banyak orang termasuk elit PDI Perjuangan, itu sekarang dibatasi sehingga penyadapan hanya boleh dilakukan kalau ada izin dari Dewan Pengawas, kalau ada kasusnya sudah jelas gitu. Tapi nggak bisa sembarangan orang gitu. Kalau dulu di eranya Abraham Samad sampai bisa menyadap Hasto Kristianto misalkan, yang nggak ada kasusnya waktu itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham Samad dulu ketika memimpin KPK itu jauh-jauh lebih buruk gitu. Jadi kalau sekarang dia tiba-tiba membela Demokrat seolah-olah gitu ya, melawan Anas Urbaningrum gitu ya, melawan Firly Bahuri yang dianggap mau menaikkan status penyidikan Formula E gitu ya demi melancarkan pencalonan Anies Baswedan. Itu kayaknya penuh motif politik gitu, karena dulu ketika Abraham Samad menjadi calon wakil presiden gitu ya, belum calon lah, bakal calon wakil presiden gitu ya, masuk dalam pertimbangan para koalisi partai PDI Perjuangan dan Nasdem waktu itu gitu ya. Itu kan Abraham Samad coba membuat settingan-settingan pertemuan gitu ya, terjadi pertemuan di bandara gitu ya, secara nggak sengaja dengan Presiden Jokowi, terus kemudian diberitakan, oh cocok ini pasangan yang pas untuk NKRI. Ternyata itu semua settingan. Jadi hari ini semestinya Abraham Samad itu malu gitu. Harusnya dia diem aja gitu. Lalu sudah bertahun-tahun dia diem karena malu. Kok sekarang tiba-tiba muncul. Apa mungkin karena Andi Malarangeng juga sudah muncul-muncul di media gitu. Jadi kamu juga jadi lebih percaya diri untuk muncul di media. Jadi semua pembelaan Abraham Samad terhadap kasus Anas Urbaningrum itu bisa dibantah dari kasus Budi Gunawan, dan tuntutan dia agar meminta Firly Bahuri itu mundur itu juga sudah dibantah dari cerita-cerita terkait apa yang sudah dilakukan oleh Abraham Samad dulu ketika dia berambisi untuk menjadi calon wakil presiden. Saya pribadi tidak ada hubungan dengan Pak Firly, saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, saya tidak sedang membela gitu ya. Bahwa dia melakukan kesalahan, iya silahkan itu diproses secara hukum atau proses yang sudah ada gitu ya. Sementara mantan pimpinan KPK ini diam aja gitu. Karena dulu kalian ketika berkuasa jauh lebih buruk dibandingkan Pak Firly. Kalau misalkan Pak Firly itu dianggap membocorkan sprindik dan sebagainya gitu ya. Dulu juga ada pembocoran sprindik di eranya Abraham Samad ketika Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka, kan bocor itu sprindiknya gitu ya. Apakah itu kemudian mereka sekarang jadi lupa itu? Seolah-olah mereka nggak pernah melakukan kesalahan, sok suci. Jadi dari cerita ini terlalu banyak motif politik seorang Abraham Samad, dan kalau sekarang tiba-tiba dia bicara jelang tahun politik, saya juga curiga jangan-jangan dia kebelet jadi cawapresnya Anies Baswedan. Gimana tahu gitu kan, jangan-jangan masih punya peluang gitu. Abraham Samad gitu. Padahal nama Abraham Samad itu udah selesai gitu, dan dulu dia tuh sudah ada juga kasusnya gitu ya. Selain soal cita-cita yang tadi, dulu dia dilaporkan atau menjadi tersangkakan oleh Polri terkait dokumen palsu misalkan.
Bambang Wijoyanto juga menjadi tersangka dalam kasus, belum tersangka ya. Bambang Wijoyanto itu terseret dalam kasus saksi saksi palsu di pilkada atau mempengaruhi saksi untuk bersaksi di pengadilan misalkan. Jadi kalian itu penuh dosa. Ngapain sekarang kalian sok-sokan bicara sok suci kayak gitu kan? Ya, jadi ya bagi saya gitu ya, bagi kita semua, kita mesti ingat gitu ya. Memang apa yang dilakukan oleh Pak Firly mungkin itu menimbulkan kontroversi atau pro kontra terkait pencopotan Brigjen Endar misalkan gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau yang bicara adalah mantan-mantan pimpinan KPK gitu ya, itu sangat memuakkan sekali karena dulu yang mereka lakukan itu jauh lebih buruk, jauh-jauh lebih menjijikkan gitu. Karena penuh dengan motif politik sehingga kemudian KPK hari ini dirubah sedemikian rupa agar tidak semena-mena lagi seperti sebelum-sebelumnya. Itu gara-gara siapa? Gara-gara si pimpinan KPK yang sebelumnya. Jadi ya semoga ini bermanfaat dan bisa menambah referensi atau mengingatkan kita semua terkait apa yang dulu dilakukan oleh Abraham Samad. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.